Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita ketemu lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas pengenalan jasad pengganggu tanaman padi dan cara pengendaliannya. Oke, kita masuk di persyaratan budidaya tanaman padi. Nah, di budidaya tanaman padi, di situ kita harus menggunakan bibit yang unggul, kemudian pengolahan tanah yang baik, kemudian pengairan harus diperhatikan, dan pemupukan harus yang berimbang, dan pengenalan jasad atau OPT yang dikenal dengan organisme pengganggu tanaman. Oke, kali ini saya akan bahas apa itu OPT. OPT adalah semua organisme yang merusak secara langsung maupun tidak langsung terhadap tanaman atau hasil tanaman yang dibudidayakan. Lanjut, saya akan bahas lagi tentang hama. Ya, perlu kalian ketahui, hama adalah organisme dari golongan serangga atau binatang lain yang merusak tanaman atau hasil dari tanaman yang dibudidayakan. Kemudian penyakit adalah gangguan fisiologis atau kerusakan pada tanaman yang disebabkan oleh cendawan, bakteri, virus, dan lain-lain. Berbicara tentang gulma atau tumbuhan pengganggu. Nah, gulma adalah tumbuhan yang keberadaannya dapat mengganggu atau merugikan tanaman yang dibudidayakan. Next, kita lanjut lagi. Kita masuk di PHT atau pengendalian hama terpadu. Nah, PHT adalah pengendalian hama dengan memanfaatkan seluruh teknik atau cara pengendalian hama secara harmonis untuk menekan populasi hama sampai di bawah ambang ekonomi. Pestisida di sini adalah semua zat bahan kimia atau bahan lain yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Next, kita masuk di 4 jenis hama wereng yang menyerang tanaman padi, yaitu hama wereng, ya, hama wereng coklat atau Nila parvata lugens, ya. Yang kedua ada hama wereng hijau. Yang ketiga ada hama wereng punggung putih atau Sogatella fulcifera. Next, di situ juga ada wereng zigzag yang biasa Resilia dorsalis, ya. Bisa kita dengar dan dikatakan para ahli, ya, Resilia dorsalis yaitu wereng zigzag. Nah, sekarang kita masuk lagi di wereng coklat atau Nila parvata lugens. Nah, di Nila parvata lugens, ya, situ dia ada telurnya, wereng coklat, ya. Kemudian dia berkembang menjadi nimfa. Dia berkembang menjadi ganti kulit. Dari ganti kulit dia menjadi dewasa. Nah, dewasa dia kembali ke telur. Itulah siklus wereng coklat. Oke, next. Kita masuk lagi di bentuk wereng coklat dewasa. Nah, di bentuk wereng coklat dewasa yaitu wereng
sayap panjang, ada betina dan jantan, dan wereng sayap pendek. Di situ juga ada betina dan jantan. Jadi bisa dimengerti ya, bisa diperhatikan gambar yang saya tampilkan di sebelah kiri Anda dan di sebelah kanan Anda ya, wereng sayap panjang dan wereng sayap pendek. Oke, lanjut. Kita masuk di kerusakan akibat wereng coklat. Nah, di wereng coklat yang biasa menempel di tanaman padi dapat merusak tanaman padi atau yang biasa disebut hopper brown ya. Ini gambar-gambar tanaman padi yang dirusak oleh atau dirusak wereng coklat ya. Bisa dilihat di layar kaca Anda. Ini menjadi keril rumputnya ya, atau menjadi keril tanaman kita akibat kerusakan wereng coklat. Oke, next kita masuk di cara pengendalian hama wereng coklat, yaitu yang pertama kita harus sanitasi lingkungan, kemudian teknis, mekanis, biologis, dan menggunakan insektisida ya. Jadi kalau berbicara insektisida berarti kita berbicara tentang hama. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk di musuh alami. Nah ini musuh-musuh alami ya. Artinya musuh alami yang dapat dibasmi dan yang tidak harus dibasmi ya. Oke, kita masuk di cara penyemprotan yang benar pada serangan wereng coklat. Karena kadangkala kita salah menggunakan atau salah menyemprotkan ke tanaman. Bisa dilihat ya, yang salah dan yang benar di sebelah kiri Anda itu benar, dan di sebelah kanan layar kaca Anda itu yang salah. Oke, kita lanjut lagi. Masuk di wereng hijau. Nah, di wereng hijau di sini saya tampilkan ya. Wereng hijau dari telur menjadi ya wereng hijau. Kemudian wereng hijau dapat merusak tanaman padi. Ya, ini akibat serangan wereng hijau seperti gambar di atas. Kemudian wereng hijau juga ya yang dikatakan sama dengan tungro. Nah, itu akibat ya wereng hijau, penyakit tungro pada tanaman padi. Oke, kita masuk di wereng siksak dan punggung putih ya. Di gambar wereng siksak, contoh wereng siksak ya, saya tampilkan gambar. Kemudian ada wereng punggung putih. Oke, kita masuk di hama penggereng batang padi. Nah, ini ngengat, hama penggereng batang padi yang biasa dikatakan kupu-kupu, tapi mari kita bedakan mana ngengat, mana kupu-kupu. Nah, ini mereka bertengger atau bertelur di daun padi, kemudian menjadi larva mendiami daun padi atau padi yang bergulung ya. Kemudian dari larva yang menjadi pupa, dari pupa
dia kembali ke mengengat. Oke, inilah siklus hama penggerek batang padi. Next, kita lanjut. Kita masuk di kerusakan akibat hama penggerek. Nah, ini akibat tanaman ya, tanaman padi akibat kerusakan hama penggerek ya, larva. Kemudian dia bertelur di dalam padi ya, ini dikatakan sundep ya, dan beluk. Nah, ini jadi buah padi karena kerusakan akibat hama penggerek, yaitu beluk dari larva, tanaman atau buah padi menjadi hampa, dikatakan beluk ya. Oke, lanjut. Next, kita masuk di cara pengendalian hama penggerek batang padi. Nah, di sini sama seperti tadi ya, kita harus sanitasi lingkungan, kemudian secara teknis dan secara mekanis, kemudian secara biologis, dan penggunaan insektisida. Jadi bisa kita ingat ya, berbicara insektisida berarti kita berbicara tentang hama. Oke, next, lanjut. Kita masuk di Orseolia oryzae ya, ini atau hama ganjur ya. Bisa dilihat dari puru dia menjadi pupa, kemudian dari pupa dia menjadi serangga dewasa. Nah, siklus dari hama ganjur ya. Oke, next. Kita masuk, ini gambarnya. Cara pengendalian hama ganjur sama seperti tadi ya. Harus kita sanitasi lingkungan, kemudian kita secara teknis dan mekanis, kemudian menggunakan insektisida yang baik dan yang benar. Oke, lanjut. Kita masuk di walang sangit. Nah, di walang sangit kalian bisa lihat di gambar ini tanaman padi ya. Ini gambar walang sangit ya. Oke. Cara pengendalian hama walang sangit. Nah, bagaimana caranya? Sama juga seperti tadi, kita harus sanitasi lingkungan, kita menggunakan cara teknis, kemudian dengan cara mekanis atau penggunaan insektisida. Next, kita masuk di ulat kerayak atau Spodoptera mauritiana ya. Ini gambar ngengat. Ini gambar tanaman yang dari ngengat menjadi ulat. Jadi ulat menggerogoti tanaman ya, atau tanaman padi, daunnya habis ya. Ulat dia menjadi kepompong kembali menjadi mengengat. Inilah siklus ulat kerayak. Oke, lanjut, next. Sekarang kita masuk di cara pengendalian hama ulat kerayak. Caranya sama seperti juga tadi yang saya jelaskan, sanitasi lingkungan, kemudian masuk di teknis atau mekanik dan biologis, kemudian kita menggunakan insektisida. Oke, next, kita lanjut.
kita sekarang masuk di tikus sawah. Jadi beda tikus yang di sawah dan tikus yang sering kita lihat di rumah ya. Kalau tikus sawah dia menggerogoti atau memotong batang padi. Ini serangan tikus pada fase generatif. Jadi di masa-masa fase generatif, serangan tikus atau Rattus argentiventer itu dia menyerang di masa tanaman pada fase-fase generatif. Oke, kita lanjut. Sama, kita masuk di cara pengendalian hama tikus, yaitu sanitasi lingkungan dengan cara teknis dan dengan cara mekanis, kemudian biologis, dan menggunakan rodentisida ya. Jadi kalau untuk ke tikus kita harus menggunakan rodentisida, bukan insektisida atau yang lain-lain. Next, kita masuk di penyakit blast untuk tanaman padi ya. Di sini ini bisa dilihat penyakit blast, apa yang menyebabkan penyakit blast pada tanaman padi bisa dilihat ya. Oke, lanjut. Kita masuk di penyakit total ya. Berarti kalau berbicara tentang penyakit, kita harus menggunakan pestisida ya, yang dinamanya fungisida. Yowes, kita lanjut. Ini gambar ya, akibat penyakit total berbintik-bintik pada daun tanaman padi, kecoklatan dan kekuning-kuningan. Cara pengendalian penyakit blast dan total itu sama ya. Sanitasi lingkungan secara teknis, secara mekanis, dan menggunakan fungisida. Next ya, kita lanjut. Kita masuk di penyakit bakteri atau Xanthomonas coryzae. Oke, kita lanjut lagi ke gulma rumput ya. Gulma atau rumput, ini nama-nama gulma yang sering mengganggu tanaman padi. Ada nama rumput jawan, kemudian timunan, ada juga rumput binta ya, yang sering mengganggu tanaman padi. Next, nah di sini juga ada gulma teki ya, yaitu ada sunduk belut ini yang tergolong dalam gulma teki, yaitu ada sriwit, ada sunduk belut, dan juga babawangan. Ini ada gulma daun lebar ya, seperti gulma daun lebar, ada wewehan, ada juga gunda dan Gratiola junsciae. Itulah gulma daun lebar yang sering kita dapati di persawahan. Oke, next, lanjut. Kita masuk di cara pengendalian gulma padi sawah. Itu sama, kita harus sanitasi lahan,
secara teknis, kemudian mekanis, dan penggunaan herbisida. Jadi kalau para petani atau siapa saja untuk membasmi gulma, itu berarti kita harus menggunakan herbisida. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Sekian dulu mata pelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya tampilkan hari ini bermanfaat bagi kalian, dan jika ada kekurangan tolong dimaafkan, karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.